Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar di tema 8 Praja Muda Karana subtema 3 Aku suka berpetualang di pembelajaran ke-6. Nah teman-teman, kita sudah siap untuk belajar. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di dalam video ini. Buatlah cerita sesuai dengan urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Di sini ada gambar seorang nenek dan seorang anak laki-laki. Nah, kalian bisa membuat sebuah cerita berdasarkan urutan gambar yang ada di dalam video atau di buku tematik kalian. Nah, misalkan suatu hari ada seorang nenek yang akan ke perumahan Lestari. Setelah turun dari bus, nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Edo membantu nenek tersebut menyeberang jalan. Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu sang nenek. Nah, sekarang misal pertanyaannya yaitu, apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ya, jawabannya adalah rambu lalu lintas yang terlihat yaitu ada zebra cross, papan petunjuk tempat masjid, papan petunjuk arah perumahan Lestari, dan lampu lalu lintas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Nah, teman-teman, jika kita saat menyeberang jalan, hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan yaitu, pertama, lampu lalu lintas, apakah dia sudah berwarna merah atau kuning atau hijau. Ya, jadi kita bisa menyeberang jika lampu lalu lintas itu berwarna merah. Yang kedua, menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang dan pastikan tidak ada kendaraan. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau menyeberang jalan, kita harus melihat dulu kanan dan kiri apakah sudah aman untuk menyeberang atau tidak adakah kendaraan yang berlalu lalang. Jika sudah tidak ada, ini bisa untuk menyeberang. Terus yang ketiga, menyeberang pada tempat yang disediakan yaitu pada zebra cross. Jadi kalau ada zebra cross, pergunakanlah zebra cross untuk menyeberang jalan. Atau misalkan kalau ada jembatan penyeberangan, kita juga bisa menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, setelah nenek tadi dibantu oleh Edo untuk ke perumahan Lestari, nenek itu mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional empek-empek. Nah, empek-empek itu berasal dari kampung halamannya nenek. Nah, teman-teman tahukah berasal dari manakah makanan tradisional yang bernama empek-empek? Ya, empek-empek berasal dari Sumatera Selatan atau tepatnya dari Palembang. Nah, ini ada banyak sekali jajanan atau makanan tradisional lainnya. Di antaranya ada onde-onde, ada klepon, ada dodol, ada serabi, dan ada kue lapis. Ini merupakan salah satu dari makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ada yang suka dari salah satunya. Mungkin suka onde-onde, suka klepon, dodol, atau serabi, atau kue lapis, atau suka semuanya. Ya, kita harus menyukai makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Apakah kamu dan teman-temanmu suka makanan atau kue tradisional? Coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh anak itu ada 50 anak. Kita lihat diagramnya. Onde-onde itu menunjukkan sekitar ada berapa ini? Ada 40 ya. Klepon sekitar ada 25, dodol mungkin sekitar berapa ini? Kurang dari 10. Terus serabi juga 35-an, kue lapis itu sekitar 50. Nah, teman-teman bisa melihat diagram batang yang ada dari berapa jumlahnya, itu dari batas diagram itu sampai ke angka berapa. Nah, kalau kita lihat dari diagram tadi, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Ya, ternyata anak-anak yang menyukai serabi itu ada 35 orang yang menyukai serabi. Jadi di sini kita bisa melihat dari diagramnya ya, menunjukkan ke angka berapakah untuk
kue surabi. Nah, di sini ternyata ada 35 orang yang menyukai serabi. Lalu berapa banyak anak yang menyukai klepon? Kalau dilihat dari diagram, yang menyukai klepon itu sekitar ada 25 orang yang menyukai klepon. Nah, selanjutnya di sini apa nama kue yang paling banyak disukai? Teman-teman bisa melihat dari diagram ya. Jadi berapa yang paling banyak atau kue apa yang paling banyak? Ternyata dalam dilihat dari diagram, kue yang paling banyak disukai yaitu kue lapis. Jadi kue lapis lah adalah kue yang paling banyak disukai. Nah, kalau tadi yang paling banyak disukai adalah kue lapis. Nah, sekarang apa nama kue yang paling sedikit disukai? Kalau melihat dari diagram, kita bisa mencari jawabannya di diagram. Kalau melihat dari diagram, kue yang paling sedikit disukai yaitu kue dodol. Nah, sekarang berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Nah, teman-teman bisa melihat kue onde-onde berapa. Di sini kue onde-onde 40, kue lapis ada 50. Berarti perbedaan atau selisihnya yaitu beda antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde adalah 10 orang. Dari mana 10? Yaitu dari yang menyukai kue lapis ada 50, yang menyukai onde-onde ada 40. Jadi 50 dikurangi 10 hasilnya 10. Nah, kita bisa mengetahui jawabannya. Yang beda antara kue lapis dan onde-onde adalah 10 orang. Kalau dilihat dari diagram, kita bisa menyimpulkannya yaitu dari 50 anak ternyata semua menyukai kue lapis. Semua anak memiliki kesukaan kue tradisional. Semua kue tradisional yang disukai itu rasanya manis. Jadi mulai dari onde-onde, klepon, dodol, serabi, kue lapis itu rasanya manis. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana perbedaan antara yang suka onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis namun mempunyai kesamaan yaitu kuenya sama-sama rasanya manis. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, coba teman-teman berilah tanda checklist atau tanda centang untuk setiap menghargai perbedaan. Yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Ya, kita harus menghargai perbedaan makanan yang suka dengan makanan tertentu ataupun yang tidak suka dengan makanan tertentu. Yang kedua, belajar dengan tekun. Nah, di sini ini bukan menghargai perbedaan karena ini belajar dengan tekun adalah pribadi masing-masing. Yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Jelas, kita harus bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Karena kita sama yaitu warga negara Indonesia. Yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua akan meninggalkan rumah. Ini bukan perbedaan, tapi ini merupakan pribadi. Kalau kita memang sebagai seorang anak, berarti kalau misalkan berpergian kita harus berpamitan kepada orang tua. Yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah orang lain atau ibadah agama lain. Ya, jelas kita harus menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain agar hidup kita tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara, gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Jika kita melihat yang nomor 1, ini ciri khasnya sangat kita tahu ya. Di sini yaitu ada pura rumahnya dan lain sebagainya. Nah, memang rumah-rumah di Bali itu mempunyai tempat peribadatan sendiri di setiap rumahnya dengan membangun tempat peribadatan sendiri. Nah, di sini adalah yaitu nama daerahnya yaitu Bali. Terus ada juga rumahnya berbentuk seperti rumah khas Betawi ya. Di sini berarti dia berasal dari DKI Jakarta. Terus ada rumah bentuknya seperti rumah panggung, namun ini bukan dari Kalimantan tapi ini dari Aceh. Terus ada namanya rumah yang tersusun dengan
apiknya yaitu di sini kalau melihat pakaiannya juga teman-teman pasti tahu ini adalah dari Papua, dan ini yang terakhir yaitu dari Kalimantan Barat. Manfaat keberagaman pakaian di Indonesia adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis pakaian yang tersebar serta fungsinya. Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang ada di Indonesia? Ya jelas, di sini manfaatnya tadi sebagai pakaian keberagaman pakaian di Indonesia, kita bisa mengetahui jenis-jenis pakaian yang tersebar serta fungsinya masing-masing. Nah, di sini karena Indonesia mempunyai 34 provinsi, berarti mempunyai 34 pakaian adat yang digunakan, mungkin bisa untuk acara adat ataupun acara-acara resmi lainnya yang mengharuskan memakai pakaian adat. Alhamdulillah, pembelajaran kita di subtema 3 yaitu Aku Suka Berpetualang telah selesai, dan kita akan memasuki ke subtema berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.